سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Malam hari ini pengajian kita insyaallah pendidikan sementara karena akan masuk ke Ramadan. Mudah-mudahan banyak yang bisa melaksanakan ibadah Ramadan dengan sempurna. Bulan Rajab ini adalah sudah bulan persiapan untuk masuk Ramadan, sehingga dikatakan Rajab Syahrul Badri, Sya'ban Syahrul Sagi, wa Ramadan Syahrul Hasad. Bulan Rajab ini adalah bulan menanam bibit. Bulan Sya'ban bulan menyirami dan memupuk. Bulan Ramadan bulan panen. Artinya di bulan Rajab ini kalau kita membuat bibit yang mulai membuat bibit untuk membaca Al-Quran, membuat bibit untuk amalan-amalan yang baik di bulan Sya'ban dilawat, di Ramadan tak berat, tidak bisa panen. Persiapan untuk Ramadan. Nanti di bulan Syawal akan disempurnakan ibadah yang ada di Ramadan, disempurnakan dengan tambahan ibadah ada di bulan Syawal. Nah, itu ada puasa 6 hari dan seterusnya dan seterusnya. Bulan Rajab ini disebut Syahrul Asam, bulan sunyi, bulan tuli. Karena orang Arab itu memuliakan 4 bulan yang disebut Asyurul Hurum. 3 bulan berturut-turut, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. 1 bulan yang berpisah, yaitu bulan Ramadan. Inna iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Jadi orang ini kalau sudah di 4 bulan ini, permusuhan itu akan berhenti menjadi persaudaraan. Lawan akan disikapi seperti kawan. Perang, musuhan, ribut, suara pedang, suara keributan ada di mana-mana. Tapi kalau sudah masuk 3 bulan dulu ada Dzulhijjah, Muharram, keluar itu perang lagi. Perang Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Rabiul Awwal berakhir, Rajab. Lawan di rumahnya seperti tamu, jamu. Tapi kalau sudah masuk Sya'ban ribut lagi. Nah, itu dikatakan Syahrul Asam, bulan sunyi, tidak ada suara keributan, tidak ada suara perang, tidak ada suara pedang. Ada juga disebut Syahrul Asam, bulan banyak dikucurkan rahmat Allah Subhanahu. Setelah itu masuk bulan Sya'ban. Insyaallah beberapa hari lagi masuk kita bulan Sya'ban. Sya'ban itu ada menyatakan bila syirik, ada menyatakan sya'ab, ada menyatakan dari sya'abana. Syirik itu adalah jalan yang ada di gunung. Kenapa di bulan Sya'ban? Ya karena itu adalah jalan untuk kita sampai ada di bulan beruntung, ada di bulan Ramadan, harus kita bulan Sya'ban. Atau karena dikatakan itu lebih khairi, karena banyak tip-tip manusia atau berbuat baik ada di bulan Sya'ban. Ada menyatakan minasya'ab. Sya'ab itu pecahan. Kalau bahasanya Sya'ab itu cabang gitu. Sya'ab. Karena memang bercabang-cabang itu pahala, sehingga berlipat ganda pahala manusia ada di bulan Sya'ban.
Ada dari sya'abana. Sya'a itu terang dan jelas, bana jelas, terang dan jelas keutamaannya. Bulan Rajab disebut syahrullah, bulan Allah. Ini idhofah tasyrif. Masa Allah punya bulan sama dengan Baitullah? Artinya tempat atau rumah dimuliakan oleh Allah. Sama dengan kitabullah, kitab yang dimuliakan oleh Allah. Syahrullah, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kita namanya idhofah tasyrif. Nah, berarti Allah punya rumah, berarti Allah punya bulan, berarti bukan. Bulan yang dimuliakan oleh Allah. Idhofah tasyrif. Dianjurkan di bulan Rajab untuk membaca istighfar yang banyak. Ada riwayat dari Wahab bin Munabbih, siapa orang yang baca pagi dan sore untuk alaiya 70 kali, maka tidak akan disentuh oleh api neraka, insyaallah. Bulan Sya'ban adalah bulan sholawat kepada Nabi. Kenapa? Karena di bulan itu turun ayat innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bulan Ramadan adalah bulan umat Nabi Muhammad kelapanan pahala. Amalan wajib di bulan Ramadan seperti 70 wajib di luar Ramadan. Amalan sunnah di bulan Ramadan seperti amalan wajib di bulan Ramadan. Diam di bulan Ramadan dihitung berzikir. Tidur di bulan Ramadan dihitung beribadah kepada Allah. Bisa bayangkan zikirnya dan qiyamul lailnya dan bacaan Qur'annya, beribadahnya pahalanya. Apalagi di satu malam yang disebut malam Lailatul Qadar, khairum min alfi. Amalan kita di malam Lailatul Qadar itu adalah lebih unggul, bukan sama ya, lebih bagus, lebih banyak pahalanya daripada kita siang dan malam beribadah selama 1000 bulan. Karena itu luar biasa bulan Ramadan ini. Puasa itu diwajibkan bagi umat-umat dahulu juga. Tapi puasa Ramadan khusus untuk umat Nabi Muhammad. Sama dengan sholat itu bukan kewajiban baru. Umat-umat dulu juga sholat, tapi sholat 5 waktu khusus untuk umat Nabi Muhammad. Ya. Nah, karena kita mendekati bulan Ramadan, maka kita akan bahas masalah puasa. Insya Allah kita akan juga bahas masalah zakat kita. Puasa ada rukun-rukunnya. Rukun puasa itu pertama niat. Kalau puasa itu adalah puasa wajib, maka niatnya itu adalah malam hari sebelum subuh. Mulai kapan? Mulai terbenamnya matahari malam itu. Oke, kita boleh niat besok puasa, saya niat puasa wajib Ramadan. Terus kalau kita makan, apakah harus ulang niatnya? Enggak. Tapi disunahkan makan terakhir, minum terakhir, niat lagi. Disunahkan. Paham ya? Puasa wajib apakah ada selain Ramadan? Ada. Puasa qadha. Kalau kita punya utang Ramadan, ya puasa wajib. Puasa kafarah, kalau kita misalnya melanggar apa namanya? Sumpah misalnya. Pokoknya kafarah, melanggar sumpah, atau puasa yang dinadari, puasa yang dinadari. Ada kipas itu, sini ada pakai kipas. Ini minta konsesi. Nah, puasa wajibnya
saya nazar puasa Senin ini misalnya, Senin saya puasa, ini wajib hukumnya, niatnya malam. Kalau puasa sunnah, asal setelah subuh, mulai subuh tidak makan, tidak minum, tidak melakukan yang membatalkan puasa, maka sebelum zuhur boleh niat. Jam 10 misalnya, ya Allah, ini hari Arafah, tapi belum makan, belum minum, belum melakukan yang membatalkan puasa. Udah tak niat puasa sunnah, tak apa-apa, boleh, sah hukumnya. Kalau puasa wajib enggak. Kalau meninggalkan niat di puasa wajib, enggak niat malam hari, enggak niat malam hari kedua subuh, maka wajib tidak makan, tidak minum sebagai orang puasa sampai maghrib, dosa, dan dia wajib mengqadha lagi. Itu namanya tafsir. Ya, itu namanya sembrono. Karena itu kan dituntun ya setelah habis tarawih nawaitu itu bagus itu. Itu bagus. Tapi jangan jadinya seperti zikir. Itu diniati. Niat besok puasa wajib Ramadan. Dan itu bagi yang nonton supaya niat ya besok puasa wajib Ramadan. Nawaitu begitu. Nah, bagi Imam Syafi'i, puasa itu setiap hari satu paket. Puasa itu setiap hari satu paket bagi Imam Syafi'i. Karena itu setiap hari harus puasa. Harus niat. Bagi Imam Malik, puasa itu 1 bulan 1 paket. Niatnya cukup ada di malam pertama. Kecuali kalau ada yang memutus niat. Misal perempuan haid di tengah Ramadan. Setelah itu bersih, dia harus niat lagi yang baru. Niatnya begini kalau Imam Malik itu, kalau kita mau puasa di malam pertama, saya niat puasa wajib Ramadan 1 bulan dulu. Sehingga bagi Imam Malik setiap hari nggak perlu niat, hanya niat pertama. Karena itu seperti sholat 4 rakaat, sholat isya 4 rakaat. Nggak perlu kita per rakaat niat ada tebal saja. Tapi bagi Imam Syafi'i kan enggak, itu sama dengan sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, setiap harinya niat. Nggak cukup saya niat sholat 5 waktu dalam hari ini. Aduh, khilaf ulama belah. Salafnya kita kalau sudah malam pertama ngajari orang untuk taklid Imam Malik. Nawaitu shauma syahri Ramadan kulli, niat puasa bulan Ramadan seluruhnya 1 bulan. Tapi tetap diajarkan untuk niat per malam untuk puasa esok harinya wajib Ramadan. Kenapa? Khawatir ada yang kelupaan, udah nyantol dengan pendapatnya Imam Malik. Kemudian yang kedua, harus mencegah mulai fajar sampai maghrib dari segala perkara yang membatalkan puasa. Banyak sekali. Di antara yang membatalkan puasa, segala yang masuk ke dalam perut. Sedikit daripada makan atau minum dengan sengaja dan ingat, maka hukumnya batal puasanya, wajib tidak makan minum, dicegah sampai maghrib, dosa dan wajib qadha. Tapi kalau lupa 2 piring, ada lupa. Kedua, memasukkan sesuatu dari lubang yang masuk rongga dalam hidung, telinga,
jalan muka, jalan belakang, masuk ke dalam. Kalau ada pagi ketempat di siang hari Ramadan masuk ke bagian dalam, batal. Dengan sengaja dan ingat, wajib untuk yang menjaga makan dan minum sampai maghrib, dosa wajib boleh. Itu tadi. Kalau kita misalnya, maaf, membuang hajat berak, ketika kita membersihkan, jangan terlalu keras. Nanti kalau terlalu keras, lubang ini masuk ke dalam tangannya, bisa batal. Karena itu cukup dibantukan dengan jari tengah, dibersihkan. Pelan-pelan, tidak usah ditekan. Tapi kan kurang bersih, kenapa ya? Nanti dibersihkan total lagi selama mandi. Siapa orang yang mandi di siang hari dalam keadaan puasa? Bukan mandi syar'i. Di syar'i itu yang mandi Jumat, ada sunnah. Atau mandi wajib kalau memang dia mimpi misalnya basah, atau dia lagi umroh kan disunahkan untuk mandi ihram dan seterusnya. Jika mandi dengan cara mengguyur, kalau bukan mandi syar'i, kemasukan dari telinganya atau yang lainnya dari lubangnya yang sampai ke dalam, walaupun tanpa sengaja batal puasanya, wajib untuk mencegah makan dan minum sampai maghrib dan wajib qada. Karena itu kalau mandi sebelum subuh atau setelah maghrib, kalaupun mandi ada di siang hari, di bawah kepala aja. Nanti setelah malam dikum kepalanya sampai subuh nggak ada. Paham ya? Nah, gimana kalau nyelam? Mandinya nyelam, walaupun itu mandi syar'i, mandi Jumat atau mandi jinabat, nyelam kemasukan, walaupun tanpa sengaja, batal puasanya, wajib mencegah dari makan dan minum segera membatalkan puasa sampai maghrib dan wajib qada. Tak boleh. Tuh. Kumur bagaimana? Kumur ketika untuk wudu. Kumur ketika untuk wudu. Tetap hukumnya sunnah. Begitu juga istinsar bersihkan hidung. Tapi dengan tanpa mubalaghah, jangan disangatkan. Jadi jangan disedot sampai ke dalam atau sampai kerongkongan. Jika sampai ke kerongkongan atau disedot sampai agak dalam, masuk walaupun tanpa sengaja, batal, wajib mencegah dari makanan minum sampai maghrib dan wajib qada. Wa baligh istinsya illa an takuna sha'iman kata tadi. Tapi kalau kumurnya tadi itu, dalam wudu tadi itu tidak pakai mubalaghah, ada yang ngageti, kaget masuk ke dalam, alhamdulillah, nggak apa-apa, karena nggak sengaja. Amin. Tapi kalau kumur biasa, hati-hati, jangan sampai kemasukan, bisa batal. Karena itu bukan kumur syar'i, bukan sunnah, dan juga bukan wajib. Baik. Gimana sikat gigi? Ada rasa kan? Ada di pasta giginya. Odolnya itu ada rasa kan? Itu sama dengan nyicipi makanan di ludah. Kalau tanpa udur makruh karena ada rasa. Karena ada rasa. Karena itu kalau sikat gigi ya sebelum subuh. Ya. Baik. Apa saja yang membatalkan puasa selain itu? Ya. Termasuk memuntahkan diri dengan sengaja. At-taqayyum, memuntahkan diri dengan sengaja. Dimuntah-muntahkan. Atau misalnya menyedot WC.
biar muntah. Paham ya? Nah ini dengan sengaja. Tapi kalau memang dia tadi itu muntah tidak sengaja, nggak batal. Tapi tidak boleh setelah bersih, tidak boleh menelan ludah yang di mulut sebelum disucikan. Kalau sudah muntah, diambil air, sampai bersih. Paham ya? Baru boleh menelan ludahnya. Sebelum dibersihkan, habis muntah, ditelan sengaja, ingat batal. Kenapa? Ludahnya najis. Sama dengan kalau gusi berdarah, dibersihkan, diludah-ludahkan, belum disucikan, ditelan, air liurnya batal. Dengan sengaja ya maksudnya. Dan ingat, harus disucikan dulu. Dengan cara apa? Digumuri sampai bersih. Nah, ludah semenjak ada di mulut ditelan tidak batal. Tapi kalau sudah keluar dari mulut batal. Bisa nginer, tarik lagi, dimakan, sudah keluar dari mulut itu. Sudah keluar dari mulut. Baik. Apalagi yang batal puasa? Mengeluarkan mani dengan sengaja. Mau dengan onani, mau dengan berjumbu, apalagi dengan berkumpul, itu ibadahnya batal. Kalau dalam keadaan puasa Ramadan ya, bukan hanya batal, tapi wajib untuk membayar kafarah. Berat. Nah, berat itu ada nanti kita keterangan. Menghormati dengan sengaja ini, walaupun misal dia ketahui, saya kalau melihat istri saya atau berhayal, saya keluar mani, dia melakukan itu batal. Kenapa? Berarti ada kesengajaan. Tapi ketika misalnya dia dari tidur keluar mani, nggak batal. Tidak batal. Tidak batal. Bagaimana kalau memang tadi itu junubnya mulai malam hari, tapi nggak mandi, mandinya setelah subuh, apakah sah? Sah. Karena nggak ada yang membatalkan puasa tadi itu ada junub, nggak. Mengeluarkan mandi dengan sengaja, paham? Sah gitu. Baik. Kalau mensubuhi suami, mensubuhi istri di siang hari karena puasa, batal puasanya. Kalau itu puasa Ramadan, bukan golok ya, di bulan Ramadan dalam keadaan puasa suami istri, maka wajib untuk kafarah selain menggoloi, memerdekakan budak. Kalau tidak ya berarti puasa 60 hari berturut-turut, 60 hari berturut-turut ya. Dapat 1 bulan, istirahat 2 hari lagi, 0 lagi, harus 2 bulan lagi, berturut-turut. Kecuali kalau butuh sakit misalnya, itu bisa disambungkan. Baik, kalau enggak, yang berintis makanan terhadap orang miskin 60 orang, per orang 1 mud, itu kafarah. Apalagi yang membatalkan puasa, yang membatalkan puasa, bagaimana? Infus, suntik, ada beberapa pendapat di situ. Ada pendapat menyatakan mutlak batal. Ada menyatakan mutlak tidak batal. Kenapa? Karena nggak sampai ke mulut. Ada lagi yang menyatakan dilihat kalau itu di urat besar seperti infus batal. Kalau itu tidak di urat besar ada di otot tidak batal seperti suntik. Kalau sakit suntiknya sebelum subuh atau setelah maghrib.
tapi nggak ada tutup. Intinya wajib puasa. Kalau kamu sakit, wa in kuntum marda ala safarin fa iddatun min ayyamin, kamu nggak usah puasa, diqada'i. Bagi orang yang sakit memaksakan diri puasa tetap sah puasanya. Tapi kalau memang bisa bahaya terhadap dunia haram. Bagi orang musafir maka boleh tidak puasa, boleh tidak puasa dengan catatan jaraknya yaitu yang bisa digosok sholat dan dia harus musafir keluar dari batas kota sebelum subuh. Sebelum subuh. Kalau dia berangkat ke Jakarta misalnya jam 12 malam, maka dia boleh nggak puasa. Kenapa? Dia keluar dari batas kotanya sebelum subuh. Tapi kalau setelah subuh dia berangkat, maka wajibnya puasa. Perkara di tengah jalan dia tidak kuat, boleh dia dari itu mokel, membatalkan puasanya. Wajib. Paham ya? Begitu juga pekerja, kuli, saya tak kuat, tetap wajib dia puasa. Perkara nanti di tengah jalan dia nggak kuat beneran, boleh dia tidak kuat, tapi wajib untuk menggo. Kalau tidak niat, dosa dia sengaja meninggalkan kewajiban. Termasuk kategori orang yang tidak mampu, yaitu perempuan yang haid yang wajib puasa, malah haram kalau puasa, cuma wajib untuk menggodok puasa. Perempuan yang nifas sama begitu, wajib tidak puasa, wajib tidak puasa, maka haram untuk puasa. Namanya ta'abbud di ibadah fasidah atau talabus di ibadah fasidah, melakukan ibadah yang rusak, sama dengan kamu tidak pakai wudu sholat, dosa. Bukan sah wudu sholatnya ada, berdosa dan tidak sah. Baik, apa lagi kira-kira perlu dibahas? Wanita yang hamil atau wanita menyusui. Wanita yang hamil atau wanita menyusui, jika dia tadi itu akan membolot dirinya kalau puasa, saya sakit, saya nggak kuat, menyusui saya berpuasa, saya hamil saya nggak kuat ini. Kalau saya puasa, maka dia boleh tidak puasa dan dia wajib untuk menggodok. Tapi kalau dia tadi itu saya kuat puasa, tapi anak saya ini nggak bisa saya susui. Kenapa? Nggak keluar susunya. Atau madorot sama janin saya. Kenapa? Karena harus ada obat yang untuk memperkuat atau yang lainnya. Berarti dia tidak puasa karena bukan dirinya, tapi karena janinnya atau karena bayinya. Maka dia boleh tidak puasa, wajib menggodoi per hari ditambahi 1 mud beras, 8 ons beras kira-kira. Bagaimana kalau dua-duanya? Saya nggak kuat, saya sakit, anak saya juga bisa madorot, janin saya juga begitu, maka dia cukup wajib untuk menggodoi, nggak wajib untuk makan mud tadi itu. Jadi yang wajib makan mud kalau memang karena bayinya atau janinnya. Tadi itu kalau musafir, misalnya saya keluar dari batas kota tadi itu sebelum subuh, afdolnya puasa apa enggak kalau musafir? Kalau memang tidak ada risiko pada dirinya, ada mandorot, afdol puasa. Tapi kalau ada mandorot, laisa minal birri asyam bisafar, enggak termasuk perbuatan baik maksa-maksa puasa sampai sakit, kalau belum mati ada musafir, nggak boleh, nggak termasuk baik.
Itu Nabi ketika ditanya, "Asumu bisa pada ya Rasulullah, apakah saya puasa?" Pada aku sahabat Rasulullah, "Imsit langsung, wa imsitna." Ai in atau tak. In kawita, jika kamu kuat, ya puasa. Jika nggak kuat, jangan maksa kuat. Cuma jangan semena-mena. Nggak wajib puasa, makan di jalan. Yesni tono dada. Hormati orang berpuasa. Puasa. Apalagi kira-kira mau dibahas? Iya, itu bukan mandi syari. Bukan syari. Baik, bersiwak bagaimana? Bersiwak menurut madhab Imam Syafi'i jika setelah bor hukumnya makruh. Tapi menurut imam yang lainnya enggak makruh. Paham ya? Enggak makruh. Tidak dimakruhkan. Malah Imam Nawawi memilih pendapat tidak makruh. Amalnya salafnya kita bersiwak ya, itu kalau setelah sholat asar udah kasih makan lagi sampai maghrib. Kalau dalam keadaan puasa ya, dalam keadaan puasa menghormati yang ini dan juga mengamalkan yang itu. Nah, jadi sholat asarnya tidak punya sholat asarnya kita. Kalau dalam keadaan puasa deh. Baik. Ada perkara yang membatalkan puasa, ada perkara yang membatalkan pahala puasa. Puasanya sah, tapi pahala nggak ada. Khamsun yufattirna shaim. Ada 5 perkara membatalkan pahala puasa. Al-kadhib, bohong. Wal ghibah, menghibah. Wan namimah, adu domba. Wal yamin al-kadhibah, sumpah palsu. Wan nadhar bi syahwat, melihat dengan syahwat walaupun yang halal. Sama istrinya ada syahwat. Ramadan ojo bae subuh. Biasa aja. Nanti habis maghrib ya. Ya, bukan waktunya untuk syahwat di siang hari Ramadan. Nah, ya kecuali kalau sudah nggak bisa dilihat ya, jadi juga dia berparfum di sore hari ditinggalkan sama-sama kita. Sore hari ada setelah sholat asar. Baik, kita masuki apa aja amalan dianjurkan di bulan Ramadan. Dianjurkan di bulan Ramadan untuk sahur. Sahur itu semakin akhir semakin bagus, dengan catatan tidak terlalu mepet dengan subuh. Berbeda dengan berbuka. Berbuka itu adalah diawali adzan maghrib langsung berbuka puasa. Kita bahas sahur dulu. Sahur ini kata Nabi, tasaharu fa inna fis suhuri barakah. Sahur yang di sahur itu ada berkah. Pertama, untuk energi kamu supaya nggak terlalu lemas. Berkah. Kenapa? Karena kamu makan untuk puasa. Kamu makan untuk untuk ibadah. Berkah. Kedua, karena mengamalkan sunnahnya Nabi berkah. Walaupun makan, kalau mengamalkan sunnahnya Nabi jadi berkah. Ketiga, ada dia mulai kamu. Karena sahur pasti dilakukan di malam hari. Ada dia mulai makan untuk sahur ini bentuk ibadah yang melakukan dalam keadaan malam hari. Dia mulai itu sudah nggak harus sholat ini. Kalau itu termasuk dia mulai nih kalau kita nyari untuk puasa berkah. Berapa jarak antara sahurnya Nabi dengan adzan? Nah, jaraknya membaca ayat 50 ayat Al-Quran dengan tartil. Ya 10 menit lah sepakat ya. Eman Nabi Rokohi si adzan turun teh ada nih gitu. Dosa wajib dia tadi itu menjaga makanan minum sampai maghrib dan wajib potong.
Nah, berbeda dengan kita harus paham ya, adzan di Indonesia itu bukan tepat waktu. Adzan di Indonesia itu ada bergeser. Kadang-kadang 2 menit, kadang-kadang 3 menit. Kenapa? Itu disebut waktu ikhtiar, supaya adzannya ada di waktu. Karena itu jangan terlalu mepet waktunya. Khawatirnya sudah subuh itu, tapi belum ada masih. Sudah subuh tapi belum ada. Untuk berbuka itu dengan segala tatanan wala. Misal maghrib ambil ikat kembar, termasuk buka itu. Jari-jari dimasukkan ke lubur, termasuk buka itu. Paham ya? Tapi afdolnya berbuka itu dengan gol. Bentuknya ganjil 1, 3, 99, 999 itu ganjil sebenarnya. Kemudian kalau nggak ada kurma, ya berarti air putih, tidak dicampuri kopi atau teh, air putih. Tambahnya, jangan lupa doa-doa yang diatur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada doa sebelum makan, ada doa setelah buka atau waktu berbuka. Nah, berbuka itu nggak harus satu meja, 1 biji kurma cukup. Setelah sholat baru kita santap gitu. Zakat fitrah kita ada amalan juga, amalan di Ramadan yaitu sholatul tarawih. Itu hanya di bulan Ramadan. Sholatul tarawih ini waktunya setelah sholat isya. Setelah melakukan sholat isya. Ya. Sholatul tarawih menurut mazhab Syafi'i dan jumhur, bukan mazhab Syafi'i ya, jumhur kecuali Imam Malik, paling afdolnya 20 rakaat. Kalau Imam Malik 36 rakaat. Tapi riwayat ada 8 rakaat, ya ada. Tapi itu riwayat ahad. Yang dilakukan oleh para sahabat dan terus oleh tabi'in seterusnya 20 rakaat, dan itu sampai sekarang. Kalau begitu, ini riwayat ahad, tapi ini adalah tawatur amal. Tawatur mutawatir secara amal. Itu jangan dikatakan riwayat ahad lebih kuat daripada tawatur. Keliru. Ya, keliru. Ya. Anda tidak salah dalam rakaat, tapi kalau Anda menyalahkan atau menganggap itu lebih kuat daripada 20 rakaat, keliru kabeh sahabat. Maka muridnya Nabi adalah sahabat, gitu kan. Terus sholatul tarawih ini menurut Imam Malik 36 rakaat malah. Kenapa? Karena di Mekah itu dulu di Mekah itu 8 rakaat, 4 rakaat tawaf. 4 rakaat tawaf. Kalau 20 rakaat berarti berapa tawafan? 4. 4. Sama Imam Malik ini ya. Sama Imam Malik diganti tawaf itu dengan 4 rakaat. Berarti berapa? Bukan Imam Malik, amalnya ahli Madinah, orang penduduk Madinah. Berarti 20 rakaat ditambah 4 rakaat kali 4 itu berapa? 16, 36 rakaat. Penduduk Madinah saat itu mengerjakan 36 rakaat dengan pertimbangan 20 rakaat tarawih, 4 rakaat per 4 rakaat tarawih tadi itu sebagai pengganti tawaf di Mekah. Paham ya? Imam Malik itu begini, kalau istimbat hukumnya, riwayat kalau ahad akan diterima sama Imam Malik asal tidak bertentangan dengan amal ahli Madinah. Karena Imam Malik itu tabi'in. Tabi'in ini mengikut jejaknya para tabi'in mengikuti jejaknya para sahabat. Selesai. Nah, sahabat niru Nabi.
Jaraknya dengan Nabi cuma jaraknya dengan sahabat cuma satu generasi. Sahabat, tabi'in kemarin. Taufik bin Abdul Qadir bin Husain. Jangan bin Husain, jadi Abdul Qadir aja. Anak mengikuti abahnya, abah mengikuti jadi Husain. Imam Malik mengatakan amalnya Al-Madinah tidak mungkin berubah segitu cepatnya. Mulai zamannya sahabat kepada tabi'in berubah jadi bid'ah semuanya. Enggak. Pasti mereka itu mengikuti yang tabi'in kepada tabi'in kepada sahabat. Selesai. Sedangkan sahabat adalah panutan. Jadi karena itu Imam Malik lebih mengedepankan amalnya Ahlul Madinah daripada riwayat ahad. Yang kedua kalau ada tadi ini hadis sahih, ini hadis hasan, tapi riwayat ahad jangan melawan dengan tawatur. Ini keliru ya, karena itu nggak usah dibahas ini sholat atau rakaat, tapi jangan membahas yang lain, nanti tambah keliru lagi ya. Nyalakan yang dikuat ini. Baik. Mana yang lebih afdal, sholat tarawih atau sholat witir? Sholat witir lebih afdal. Sholat witir lebih afdal. Karena itu jangan disingkat 3 sebetulnya. Tapi di masjid di mana 3 nggak masalah, itu sholat 3 boleh. Nanti setelah sahur atau sebelum sahur nanti tambahin 8. Atau Anda sholat 2 rakaat, kemudian sholat witir di belakang imam yang 1 rakaat, waktu tasyahud niat mufaraqah. Kamu sempurnakan lagi, berarti kamu nanti nambahin 7 rakaat gitu. Saya ingatkan sholat itu kata Nabi innama sholatu tamaskunun wa takhasyu'un wa takhallub. Sholat itu harus khusyuk, harus wudhu. Cepet ngepot ya. 20 rakaat 7 menit. Ini sih dibodoh kira-kira nih ya. Ini jangan. Ini namanya tahu bahaya dosa ya. Ini nggak sholat tarawih nggak dosa. Daripada kamu melaksanakan sunnah tapi tidak beradab. Nanti akhirnya lam yutimma ruku'ah wa sujudah, nggak menyempurnakan rukuk dan sujudnya, maka sholat itu akan dilemparkan kepada pelakunya sebagaimana orang kasih hadiah baju yang kotor, maka akan dilemparkan kepada pemberi hadiahnya. Ya kita tinggalkan aja dulu, kita masuk ke zakat fitrah. Zakat fitrah itu wajib bagi setiap orang Islam yang mampu, yang pernah hidup di sebagian Ramadan dan Syawal. Pernah hidup di sebagian Ramadan dan Syawal. Misal ada bayi lahir di hari terakhir bulan Ramadan jam 5 sore. Maghrib berarti masuk 1 Syawal. Jam 7 malam mati. Bayi ini wajib di zakat fitrah. Kenapa? Hidup di sebagian Ramadan, di sebagian Syawal. Ada orang umur 80 tahun mati jam 5 sore. Dikubur besok. Mati di akhir Ramadan jam 5 sore. Malam hari raya dan Ramadan. Enggak wajib zakat fitrah. Kenapa? Tidak hidup di sebagian Syawal. Walaupun belum dikubur. Paham ya? Per orang, laki, perempuan, kecil, besar, 1 sok 4 mun. Ya kira-kira 3 kilo. Kalau 2,5 itu masih rentan Pak. Ambil 3 kilo. Wajibnya dengan beras yang layak, bukan beras yang rendah, bukan yang paling mahal. Yang layak itu wajibnya. Tapi jika dikeluarkan dengan beras yang paling mahal, afdol. Zakat fitrah wajibnya itu terbenam matahari di hari akhir terakhir Ramadan. Afdolnya dikeluarkan sebelum sholat id setelah subuh. Ada menerima tidak apa-apa, semalam itu juga dibagi tidak apa-apa. Bagaimana setelah sholat id? Boleh, tapi ada yang mengatakan makruh.
Sampai kapan menurut Imam Syafi'i? Sampai terbenamnya matahari tanggal 1 hari Syawal, hari raya. Jika ditunda nggak dikeluarkan dosa hukumnya. Terus setelah matahari dikeluarkan bagaimana? Jadinya kotor. Tapi itu dosa kalau itu sembrono. Kecuali kalau udah diniati tapi menunggu orang yang berhak untuk menerima karena tidak apa-apa di situ. Paham ya? Baik. Istri itu adalah kewajiban suami untuk mengeluarkan zakatnya. Suami tidak mampu, istri kaya, istri mampu, maka boleh untuk mengeluarkan zakat fitrah dirinya dari hartanya dia. Paham? Tapi kalau dari harta suami harus seizin suami. Tapi kalau dari hartanya dia boleh. Paham ya? Jadi istri itu yang niat suami, saya bilang. Kecuali kalau diizini, Ustaz ini atau di bidon, nggak ada masalah. Anak, kalau anak itu balik, maka orang tua tidak bisa meniatkan zakat fitrah anaknya kecuali seizin anaknya. Iya. Tapi untuk zakat itu ya, jadi, oh iya, paham ya? Atau berasnya kasih namanya, temu, ini apa zakat fitrahnya kau sendiri, gitu. Kalau mengeluarkan tanpa izin nggak sah. Nggak sah. Jika anak itu belum balik, maka bapaknya yang niatkan zakat fitrah, bukan ibunya. Kecuali kalau diwakilkan kepada ibu, ya, itu kalau musafir atau misalnya mau zuhur atau apa di luar negeri, khawatir hari raya tadi itu tidak datang, pesan berarti ya zakatnya anak yang nanti yang niati atau kepada saudara yang paling tuanya begitu, yang belum balik gitu. Nah, zakat fitrah diberikan kepada yang berhak menerima, ya namanya asnaf begitu. Bagaimana ustaz dikasihkan kalau sifatnya ada maskanah dan bagir, miskin atau fakir berhak menerima. Tapi kalau kaya nggak boleh. Tapi kan itu termasuk mujahidin, nah itu memaksakan. Mu'tamad bukan mujahidin, mujahidin al-huza yang perang sukarela bukan dibayar. Tentara dibayar dalam menerima zakat. Bagaimana panitia zakat? Panitia zakat itu dibentuk pemerintah bukan masjid, atau membentuk diri ditunjuk sama pemerintah wal-amilina 'alaiha. Yang ada itu penyalur zakat. Yang baik-baik. Zakat itu harus diberikan kepada jaizut tasarruf, dan yang memberikan zakat juga jaizut tasarruf, yang bisa jual belinya sah. Anak kecil tidak bisa jual belinya. Karena itu jangan nanti anaknya kecil bagi-bagi zakat, atau dikasihkan zakat kepada anak-anak kecil yang belum balik. Ibu berapa anaknya kau? 7. Kasih anak 7. Jangan diberikan kepada anak kecil. Zakat kepada panitia penyalur, bukan panitia zakat. Panitia penyalur itu harus statusnya wakil. Ini zakatnya saya Pak, ini zakatnya anak saya, tolong dibagikan. Itu yang saya terima. Ditumpuk tanpa ada penyerahan. Nah, itu tidak bisa. Harus diterima sepaham. Ini banyak yang keliru. Banyak yang keliru. Nah, itu kadang-kadang ini zakat jadi ke satu. Sakampung jadi ke satu, dicampur, nanti dibagi rata. Ini nanti akhirnya zakatnya dia kembali kepada dia sendiri, atau kembali kepada orang yang wajib untuk dinafkahi. Nggak bisa begitu.
Karena itu harus diilmui. Kalau enggak, jangan. Ini zakat fitrah. Zakat fitrah itu beras, sama dengan kurban itu daging. Diganti duit nggak bisa. Maksudnya ganti emas nggak bisa. Tapi kan ada pendapatnya Abu Hanifah. Yang ini ikuti pendapat Abu Hanifah silakan. Tapi harus sesuai dengan Abu Hanifah. Abu Hanifah itu adalah hitungannya gandum bukan beras. Gandum 2 mut, anggap 2 kilo. Kilo tadi, gandum 2 kilo. Mahal di sini. Nggak beras tapi ikuti Abu Hanifah. Kita lupa. Lalu orang bisa mengeluarkan dengan sempurna kok amat pakai beras. Diajari itu keluar dari beras. Madhab lagi nggak ada apa ini fatwanya nggak ada apa. Nah, ini fatwanya. Begitu ya. Nah, mungkin itu yang yang mana ingat baru kalau kita dibahas mungkin ada mau kita terangkan tentang masalah sholatul Id. Sholatul Id untuk perempuan, sholatul Id di rumah atas sendiri sah. Berjamaah silakan perempuan, tapi tidak pakai khutbatul Id. Nggak ada khutbatul Id itu lagi aja. Nah, mungkin untuk foto ada yang mau dibahas. Untuk karyawan pegawai maksudnya pegawainya dikasih zakat fitrah. Zakat mal atau zakat fitrah? Zakat fitrah. Kalau memang dia miskin berhak menerima ada masalah. Tapi kalau tidak berhak menerima nggak boleh. Dia juga harus mengeluarkan juga. Iya, nggak ada masalah. Orang yang sudah mampu maka dia wajib mengasih fitrah. Atau miskin kalau mampu bisa. Saya itu punya baju 8. Ya, saya kebutuhan 2 cukup. 2 cukup. Kalau saya jual baju 5 ini bisa menjadi $5, maka dia dianggap mampu. Mampu itu saudara, bukan mampu itu banyak. Ada makan, pakaian, kebutuhan tempat untuk malam hari raya dan hari raya. Untuk malam hari raya dan hari raya 24 jam, kebutuhan 24 jam. Lebih daripada itu dan lebih daripada hutangnya tentunya, lebih daripada hutangnya, maka dia mampu. Mampu itu kaya raya bukan? Maka dia mampu. Ada yang lain, tolong. Ustaz, masalah HP ya. Masalah HP ini kalau berdering, kita tahu atau kita nggak tahu, tapi kita nggak angkat, itu dosa nggak apa? Dong bohong ya. HP berbunyi siang hari puasa. Baik tahu maupun nggak tahu, kita nggak ngangkat, itu jangan bohong lagi kira-kira. Nggak ada bohong. Tidak ada masalah. Cuma begini, asal HP ini jangan banyak diaktifkan ada di Ramadan, biar tidak mengganggu. Akhirnya nanti ngomong kalau itu sampai riba dan lain-lainnya. Kecuali kalau HP itu namanya tertera orang yang memang keluarga khawatir ada yang perlu bantuan, maka angkat. So, dokter misalnya dia punya pasien HP tidak diangkat, dojo. Ini pakai ini, nanti kacau. Tapi kalau yang biasanya tidak terus pasang jangan. Kalau mau dibutuhkan ya jangan. Kita terus ngomong. THR pegawai diberi zakat. Kalau kesannya itu adalah dia nggak bisa, harus ngomong ini zakat. Dan yang dikasih itu ada yang berhak menerima. THR kadang-kadang yang nggak bisa dikasihkan kepada dia berhak menerima. Nggak bisa. Yang berhak menerima. Menerima. Ada lain, tolong. Kalau puasa diambil darah, periksa darah.
Puasa yang berdarah sama dengan tadi kan masuk ke jarum. Iya. Masuknya jarum ke dalam itu juga mesti aman. Ada menyatakan batal secara mutlak, ada menyatakan dia batal secara mutlak, ada membedakan murah besar atau kecil. Lebih baik asan setelah maghrib atau sebelum subuh. Waktu imsak itu tidak ada sebenarnya, cuma mungkin waktu imsak itu yang tadi itu ketika Nabi ketika sahabat ditanya antara akhir sahurnya Nabi dan subuh itu berapa jaraknya? 50 ayat dibaca secara takbir. Mungkin itu. Mungkin itu diatur waktu imsak. Boleh, nggak ada masalah waktu imsak untuk makan, nggak ada masalah asal yakin bahwa itu sebelum subuh. Kan dilihat waktu ihtiyatnya subuh itu berapa gitu. Waktu ihtiyatnya subuh nggak tahu di Surabaya ini berapa, di Pasuruan kadang-kadang 4 menit. 4 menit itu. Assalamualaikum Salam. Permisi, mau tanya masalah zakat gimana hukumnya kalau membagikan zakat kepada orang tua sama saudara sama orang tua orang nggak mampu gitu Habib. Terima kasih penjelasannya, semoga Habib sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saudara nggak ada masalah, kalau orang tua tidak mampu wajib bagi anak yang mampu untuk biaya. Wajib bagi anak mampu untuk biayai yang ngasih zakat. Kalau orang tidak mampu ya. Tapi kalau saudara tidak mampu, ya berarti boleh dikasih, malah itu afdal. Saudara itu bersilah, itu sedekah dan juga silaturahim, dapat double pahala. Batas untuk menerima zakat fitrah dan zakat mal itu berapa? Kondisi posisinya orang itu yang gimana? Itu termasuk innama shadaqatul fuqara wal masakin wal miskin wal amilin 'alaiha, amil yang diatur sama pemerintah ya, wal amil 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum, orang mu'allaf wa firqa, orang yang memerdekakan perbudakan, wal firqa wal gharimina 'alaiha, orang punya hutang, wa fi sabilillah, jihad fisabilillah, wa fi sabilillah, orang terlantar musafir. Jadi sama dengan itu sama. Jadi dikasihkan kepada mereka yang berhak. Kalau keliru, ya berarti nggak kaitu nantinya. Bagaimana kalau dikeluarkan sebelum malam hari raya? Itu ada kan? Bagaimana kalau dikeluarkan sebelum malam hari raya? Kita jilu zakat. Boleh di dalam Ramadan pun, awal Ramadan boleh mengeluarkan. Tapi sifatnya itu tajil, mempercepat keluarga zakat, dan itu dilihat pada malam hari raya. Misal zakat fitrah dikeluarkan tengah-tengah Ramadan misalnya. Nanti malam hari raya harus menjadi jelas. Orang ini yang dikasih zakat ternyata mati tanggal 25 Ramadan. Ini berarti harus mengeluarkan lagi. Dapat rezeki nomplok jadi kaya. Anda bisa minta nanti zakat fitrahnya itu. Kalau ada yang ngomong ini zakat fitrah saya, Anda bisa minta lagi atau Anda wajib mengeluarkan lagi. Kenapa? Malam hari raya dia tidak berhak menerima zakat. Dia tidak berhak menerima. Atau misalnya yang mengeluarkan zakat itu jadi fakir. Ya Allah, Anda mengeluarkan zakat. Anda sekarang menjadi orang yang berhak menerima zakat. Misalnya, bisa dari mana? Ini zakat itu sunyi. Dia teh, dia gitu ya. Imam terawih 8 rakaat di haram, 8 rakaat terawih selesai 8 rakaat, kita terus terawih sendiri boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah, boleh. 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 Zakat itu apa harus di Ramadan? Zakat apa ke Ramadan? Zakat fitrah itu malam-malam. Tapi bagi zakat itu gini, baik-baik ini banyak keliru ya. Orang itu kalau mau mulai kerja, itu harus dicatat tanggalnya, tahunnya, tapi hijriah. Kalau sudah ketemu tanggal itu,
Misalnya tanggal 12 Rabiul Awal mulai aja. Ketika setahun 12 Rabiul Awal, nah itu dihitung. Dihitung ini duit yang diputar kerja itu ada berapa, yang di tangan orang ada berapa, barang yang ada di tubuh Anda ada berapa, itu mencapai nisab apa enggak? Kalau mencapai nisab 2,5% zakatnya. Kalau nggak mencapai nisab nggak wajib zakat tahun itu. Tahun yang berikutnya dilihat lagi. Jadi nggak boleh tanggal 12 Rabiul Awal zakat fitrahnya ditunda mengeluarkan misalnya awal bekerjanya dia kalau berusaha awal ditunda zakat fitrahnya ada di Ramadan, tidak boleh. Keliru nih orang ini, karena dicatat tanggalnya dia mulai bekerja, mulai pulaan barang, ya. Karena yang disebut dagang itu adalah pertukaran barang. Anda punya duit ditukar dengan barang, baik itu kain, baik itu mebel, dengan niat untuk cari keuntungan. Ini pertukaran, ini namanya tijaro. Tapi kalau pertukaran barang dan niat jadi keuntungan, saya beli mebel, tapi untuk kursi yang ada di rumah saya, bukan cari keuntungan, nggak kerasakan. Karena itu bukan tijaro. Perdagangan itu pertukaran barang dengan niat mencari keuntungan. Beli tanah, saya beli tanah, nanti kalau ada untung saya jual. Kena zakat per tahun ini. Kalau mencapai nisab. Kenapa? Itu perdagangan itu. Beli rumah untuk dijual lagi, untuk cari keuntungan. Kena zakat per tahun ini. Rumahnya kenapa? Iya, karena itu termasuk berdagang. Hanya utang itu barang Anda kena zakat. Caranya bagaimana supaya selamat? Sebelum Anda sampai ke tanggal Anda memulai bekerja